Hai creative people. Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Udah ada seminggu kali ya kita tidak membuat video baru. Nah, sekarang kita ada video baru nih. Tapi sebelum nonton ke dalam, kita harus ingat untuk selalu like, comment, and subscribe ya channel kita Creative with A&M. Nah, kali ini kita masih dengan tema melukis. Apa aja sih kita udah melukis dari pekarangan di rumahnya Mbak Anis, melukis lapangan, dan sekarang kita akan melukis sebuah balkon cantik di rumahnya Mbak Anis nih. Tuh, cantik ya. Lantai balkon yang tadinya biasa saja dengan ubin kasar yang polos, nah ini dilukis oleh Mbak Anis dengan motif bunga-bunga. Mungkin temanya musim gugur ya, jadi bunga-bunganya berguguran ada di lantai. Wah, seperti apa ya Mbak Anis melukisnya? Menarik kan? Oke, jangan lupa untuk komen ya nantinya. Sekarang kita langsung aja ke Mbak Anis. Kita cari tahu bagaimana sih caranya Mbak Anis melukis lantai balkonnya ini. Mbak Anis. Hai pemirsa The Project, bertemu lagi dengan kami Creative with A&M, Anis Walls dan Maya Yuniska. Sudah lama ya kita nggak ketemu nih. Oke, selanjutnya saya ingin sekali sharing tentang sesuatu pekerjaan yang positif yang bisa kita lakukan masa pandemik. Jadi sudah bertahun-tahun balkon di depan kamar saya itu tidak pernah difungsikan dengan optimal. Kemudian saya berpikir, wah, masa pandemik ini banyak sekali di rumah. Saya ingin melakukan sesuatu dan melakukan perubahan di teras ini. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan pekerjaan seni, yaitu melukis. Keren ya. Anda bisa lihat di sini, dinding dari area balkon ini adalah dari semen kamprot. Jadi semen yang tidak rata atau bertekstur. Kemudian saya lukis dengan lukisan tanaman. Cat yang saya pakai adalah menggunakan cat eksterior Decor Shield dari Propan Raya. Kemudian diberikan sedikit sentuhan cat akrilik lukis. Sudah selesai dinding, saya kok berpikir bagus juga nih kalau lantainya saya lukis, karena biasanya bertahun-tahun area balkon ini dipakai untuk saya nongkrong melukis, mengerjakan lukis kanvas yang kecil-kecil. Jadi banyak juga bekas-bekas cat yang masih ada di lantai. Kemudian lantai ini kebetulan bukan dari keramik licin, tapi dari material mirip tegel yang bertekstur. Nah, saya berpikir ini permukaan yang tidak licin dan bukan keramik licin, sehingga pastinya bisa saya lukis dengan cat eksterior Decor Shield yang water base. Konsep dari lukisan ini adalah daun-daun atau dedaunan musim gugur yang dipadukan dengan daun-daun tropis. Senang kan lihat bunga, lihat daun, bikin happy. Apalagi di pandemi seperti ini banyak sekali kita harus berada di rumah. Kebetulan lagi libur nih. Oke. Kalau untuk menggunakan keramik licin saya belum pernah coba loh. Mungkin bisa pakai cat-cat yang soften base yang khusus untuk keramik licin. Tapi kalau ini karena dia kasar dan juga mirip tegel, jadi saya pakai cat yang water base. Saya kerjakan ini selama 6 hari. Kemudian setelah itu baru di coating. Saya menggunakan coating vernis sebanyak 2 lapis. Yang saya pakai itu matte vernis lukis ya. Tapi nanti Anda bisa cek, mungkin kita bisa pakai vernis untuk vernis yang biasa begitu. Oke, kita lihat di sini deh liftnya. Selamat menikmati video ini. Maaf ya, videonya video sederhana dan Anda bisa lihat nih, setiap hari saya spending kurang lebih 2-3 jam untuk melukis.
Dan ingat ya, kalau melukis ini tidak boleh buru-buru. Lakukan dengan senang hati dan pelan-pelan. Lama-lama selesai juga loh. Nah, belum bosen kan lihat detailnya? Kemudian setelah saya lukis ini selama 6 hari, saya juga mengambil ranting-ranting kering yang ada di pohon rambutan di belakang rumah. Kemudian ranting-ranting kering itu saya cat putih dengan cat eksterior dekor shieldnya Propan Raya. Dan Anda bisa lihat posisinya ada di sudut, keren kan? Jadi intinya adalah kita bisa loh mempercantik rumah dengan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Ranting rambutan yang kering atau ranting-ranting pohon apa saja yang sudah kering ya, kita bisa cat, kemudian kita jadikan sebagai material dekoratif. Jadi cantik kan? Oke. Selamat menikmati video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa memberikan inspirasi untuk semua, terutama yang suka melukis atau mencintai seni, atau mungkin mencintai tanaman, atau mungkin yang ingin ke Eropa seperti saya kemarin, akhirnya tiketnya harus dibatalkan karena pandemik, ya kan? Jadi mari kita bikin atmosfer, suasana yang kita inginkan walaupun hanya di rumah. Rasa Eropa kan? Padahal rumah saya di Ragunan. Rasa Eropa loh. Oke, bye guys. Wah, hasilnya sangat cantik ya guys, balkon dari Mbak Anis. Bahkan Mbak Anis memanfaatkan ranting-ranting bekas loh. Jadi ranting-ranting yang ada di halaman, kalau kita cat putih dan kita susun di vas, bisa jadi hiasan yang sangat menarik loh. Nah, siapa tahu nih bisa jadi ide atau inspirasi buat kita semua nih yang ada di rumah. Kalau mungkin ada hiasan, ranting-ranting bekas yang bisa kita cat ulang, bisa kita manfaatkan. Oke, semoga nih ide-ide kreatifnya dari Mbak Anis bisa selalu menginspirasi kita semua ya. Berada di rumah bukan berarti kita bengong aja atau diam aja atau pasrah dengan keadaan. Mungkin kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih bermanfaat lagi. Nah, caranya dengan merecycle barang-barang yang ada di rumah kita sendiri nih. Oke deh guys, nah melihat balkon Mbak Anis menjadi kita lebih merasa indah ya, merasa senang ya, dengan banyak bunga-bunga cantik yang berguguran di lantai. Nah itu ada si Kay, itu kucingnya Mbak Anis tuh. Jadi cat-cat ini bisa kita gunakan untuk menghias rumah-rumah kita yang sudah kusam atau sudah lama dengan suatu nuansa yang sangat baru, sehingga yang menghuni rumah pun merasa lebih fresh dan lebih baru lagi dengan nuansa yang sudah diciptakan dengan lukisan-lukisan cantik ini. Oke guys, semoga video-video kita bisa selalu menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Creative with A&M. Dan kita akan berjumpa lagi nih nanti di video-video kita berikutnya. Selamat menikmati ya. Bye-bye semuanya.